Sobeknya panjangnya segini. Untuk dalam kurang lebih segini lah. Aduh. Untuk dalamnya. Berhenti tuh di TC, terus di TC gue liat nih anak STM nih lewat. Jika kata gue STM mana nih, gue udah modal salon gitu gitu nih. Udah gue ambil barang, udah modal salon. Akhirnya nih siapa nih, kata gue Sasmita bukan. Akhirnya wah geng, pas lewat pas nikung kan dia berhenti, gue naik. Nah gue naik lajur, nah pasan gue udah enak gitu. Pasan gue udah enak karena posisinya pas di Jaya Center itu kan ada lampu merah. Biasanya gue harusnya kalau labas kan langsung ke BT lah, Victor, BT Victor. Akhirnya mobil belok. Gue bilang udah mau di sini aja, turun sini, maksud gue biar ngegelarnya enak gitu kan. Akhirnya kata bocah udah aman, gue lewatin aja labasin gitu. Udah gue labasin mobil. Pas nanjak sampai Celenggang itu mobil langsung brak berhenti. Ya udah, terus sekondor dari atas kepala mobil itu langsung loncat ke belakang. Akhirnya gue gelar di bawah, brak tuh 3 tas semuanya gue gelar kiri kanan tengah, dapat semua kan. Udah itu situ ngetos. Nah itu yang namanya Komeng, baru tuh yang terkenalnya Komeng tuh waktu SMP tuh ada itu situ, terkenal sama anak BT di situ lah. Dikenal sama anak BT. Komeng ngelawan sama Sasmita kayak gitu. Makanya di podcast gue sempat gue tanya dong Komeng, kenapa kok lu ada di situ saat tempur sama anak Pajar? Akhirnya ya Komeng bercerita lah gitu kan. Nah Kosim pun ada di bagian gua ternyata. Oh jadi pas mereka belum masuk Sasmita udah ikut-ikutan. Itu dia udah ikut-ikutan. Si Kosim ke Sasmita, si Komeng tuh di pihak lawan rival. Kalau si Kadir nggak ada? Kadir nggak tahu, belum kenal dia. Oh gitu. Itu yang 3K. 3K itu. K-nya tuh apa? Kanjut. Bukan nama singkatan sih. Jadi 3K itu nama singkatan. Penasaran gua sama 3K serius. Insya Allah ya nanti bisa gua. jadi bang dia mampir ke sini. Ya untuk mampir insya Allah kita. Pengen nyoba-nyoba nih. Iya, nyoba-nyoba apa nih? Iya, apa? Ya nyoba-nyoba aja ya, ya kan. Yes. Katanya santer banget gitu ya. Insya Allah 3K ya. Gitu ya. Kalau misalnya ini dari pihak 3K sih dulu kemarin tuh kita konfirmasi. Ya intinya kita saling. Dia sih pengennya langsung ngomong langsung. Gitu. Oke. Dia nggak mau ada tim gitu, nggak mau. Iya. Gitu. Jadi itu pas lu gelar gimana tuh? Ngetos Langsung. Gue ngetos itu udah pokoknya gaya ngetos lah, bercanda lah gitu, bercanda guys, cina. Pak udah sampai dia mundur. Nah pas gue ngeliat warga akhirnya gue mundur dong, cek pokoknya di situ gue suruh mundur. Nah dari pihak mereka tuh ada yang masih ngejabanin. Iya. Itu bentuknya bulat lah pokoknya, bukan bulat sih, maksudnya setengah lingkaran lah. Itu panjang. Nah gue masih megang kelewang kan bang? Ya mungkin bisa dibilang kelewang. Gitu. Intinya mas sajam aja ya. Sajam lah, kurang lebih tuh ada 1,5 meter lah panjang. Tapi ya nggak mengkilap lah gitu kan, bekarat dikit lah gitu kan. Bahaya itu yang bekarat. Iya, gua pas dia maju kata gua anjir silent banget nih orang kan. Nah gua modal pede. Nyawa apa kali? Gua nggak ngerti dah. Langsung gua kayak lempar tebing itu kan. Jadi gua pegang ujungnya, bambu tuh nggak panjang, itu cuman kurang lebih ya 3 meter sih nggak nyampe lah, 2 meteran sampai 3 meter gua lempar. Nah itu kena mukanya. Jadi ada bambu di TKP, lu emang gue selalu make bambu. Oh. Gue nggak pernah namanya make sajam, sama sekali nggak pernah. Indonesia sekali ya pak. Ngeri kita soalnya buat megang aja, karena ada suatu tragedi yang mana gue tuh sama sajam gue asli fobia banget. Gitu. Jadi pas mereka dia kena tuh dikenain terus gimana? Dia ngejengkang jatuh. Ya pokoknya dia jatuh lah ya. Bahasa kampung lah ya. Ngejengkang dia yang ngejongkeang. Ya pokoknya kurang lebih itulah. Bisa diekspresikan bang, ngejongkangnya.
Iya, pokoknya pas dia kena, iya begitu ngejengkang, jadi dia ke belakang gitu Sorry jatuh. gas. Ya bahasa Kita benci banget sumpah, maaf. asli itu ya, pokoknya ngejengkang ya. Apa ya kalau bahasa Indonesia apa sih nih? Sini ngerasa banget kalau bahasa ngejengkang ya. Aduh. Ya trauma kemarin ngejengkang. Ngejengkang, Iya. ya. Itu kan ini dia kenapa nih? Itu bacok itu. Oh, lu baca. Jatuh. Bacok di jalan. Bukan ngejengkang, bukan. Sama dia dibacok sama anjir? jalan dijengkang. Aduh. Udah Lanjut, skip. Bang. Skip ngejengkang. Ya pokoknya coba jatuh mau dimajuin yang mencek nih Oh, iya. gitu. Tuh cek jangan cek, ada warga udah ke tengah. Nah itu gua ingat banget warga itu megang besi per. Dan itu ada salah satu warga, gue mohon maaf pokoknya buat warga Cilenggang, yaitu masa lalu, dan itu alhamdulillahnya kita nggak sampai luka parah lah gitu kan, karena cuma diketok di toel lah gitu kan. Sakit lah, Bang. Sampai ngejelingkangan lah pokoknya, sampai begini. Kalau kampungnya jadi Jepang. Pokoknya kalau orang tuh kayak sakit perut lah gitu. Iya, jadi Jepang. Iya, jerepet begitu tuh. Kayak orang Aduh, tegang. receh banget emang. Oh, jadi ada yang kena warga Nah, lu gara-gara lu mau diusir, pisahin. Iya, pisahin sih. Cuman Jadi, dengan selesai. cara dia juga pakai benda-benda yang keras-keras Iya, lah. namanya gitu. juga dulu masih muda Panik ya, kan, Bang? masih apa sih? Panik gak Panik nggak? gitu. Itu kayak- Emosi masih meluap ya. Jadi lu bodo amat dah tuh. Itu lu gue siapa ya? dipukul sampai sapu gitu ya. Ingat banget tuh sapu yang dulu kan pakai besi, bukan besi, bulat tuh ya. Gagang kayu bulat. sapu gitu ya. Iya, gagang sapu yang bulat tuh, yang kayunya bulat. Oh, yang berat banget. Gue ingat banget tuh, hajar gue tahan, patah, Patah. belah dua, patah. Tapi sapunya ini kan Sapunya yang rusak, bukannya gua yang rusak. Terus Cuman yang warga itu pas gua selesai itu ya udah akhirnya gua toel, dia ngejelingkangan lah pokoknya kan. Biar Gua Jepang. mundur nih. Gua mundur. Bukan mundur ya, jalan santai. Itu gua situ baru Neng. Gua ngeliat ya CS gua, saudara kondor, mohon maaf saat itu gua juga sama pengen nolong tapi apalah daya. iya. Oh, jadi saat itu temen lu juga Ada yang Kena CS lah. Dan itu dari Basi BT juga. Bang Kondor Bang ya. Kondor yang dibilang remeh itu bos tempe, wilayah Serpong. Iya. Aman pokoknya lah. Aman Nggak pokoknya kelaparan, kalau Bang ya. nggak banyak kelaparan dah pokoknya kalau ada Bang Kondor. Nah kita lanjut, situ akhirnya gue ngambil sajam, gue mau balikin, gue udah modal salon bahasanya kena semua gitu. Iya. Kan. Iya. Karena CS gue juga, brother gue juga kan. Akhirnya pas gue mau maju udah ngitung semua satu, gue maju kurang lebih 5 meter, gue lihat ke belakang udah nggak ada orang. Bukan nggak ada orang ya, jauh jarang. Iya, jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Jadi lu paling antusias tuh. Bang. Antusias gue mau majuin, pokoknya gue mau majuin, mau gue Mau bubarin. nyawa gitu. Wah, pokoknya bukan yang nyawa juga, mau gue Serem banget bubarin. bahasa lu. Pokoknya gue udah berpikir badan gue udah batu gitu. Iya. Gue mau majuin, akhirnya gue berhenti lah sama aparatur keamanan yang kita bilang tuh satpam. Udah, warga juga udah nyelamatin temen lu. Gue bilang ini, lu nggak ngeliat tuh temen gue lagi dibantai lah intinya. Iya. Akhirnya pas mau gue bantai tuh satpam, jangan geng, teriak tuh dari abang-abangan gue, nggak tahu Cimot, nggak tahu Mikdad. Gue dicekek, gue jatuh, gue berdiri lagi, gue anggap itu pokis. Akhirnya gue liat itu teman gue kan, gue dibisikin, udah geng, gue juga pernah ngalamin kayak gitu, udah tenangin pikiran, tenangin. Akhirnya gue dengar tuh sirine lah intinya kan, sirine. Gue jadi situ ada gorong-gorong, pakai pelaron, gue masukin aja tuh barang yang lu bawa gitu ya. Gua taruh di situ biar aman lah. Gua jalan, itu orang-orang bukan orang-orang itu. Jadi anak Sasmi itu udah nggak ada, bersih. Tinggal gua berdua. Soalnya kan emang mereka juga kan dilerai sama juga polisi, sama warga, sama polisi, sama gitu kan warga. ya. Jadi udah berantakan lah intinya ya. Berantakan kemana tahu. Itu yang gua dengar katanya ada yang lari ke depan arah Cilenggang, ada yang belakang namanya situ namanya Kemua Semapal. Nah, pas gue nyebrang kan itu jalan kan dulu masih kecil ya, gue nyebrang, gue pindah jalur lah. Nah itu pokis tuh udah depan mata gue ditodong Neng. Pistol. Bukan pistol, laras panjang. Gue nggak tahu udah sebutnya AK berapa gitu. Raben lain. Gibonya diginin gue nih, Itu bukan dalamnya air bukan? Nggak tahu deh itu dah. Main anak-anak kali ini. Receh banget anjir. Gimana pesan lu?
Gue ditodong. Oh iya. Nah pas itu kan posisi Cimot lah, anggap lah Cimot ini mau lari. Gue bilang udah Mot jangan, ini wilayah gua. Kalau lari ntar di nah itu dia, gue berpikir karena gue tinggal berdua doang nih. Oh berdua sama Cimot doang. Iya, jangan lari Mot, udah wilayah gue ini mah. Akhirnya gue duduk, buset gue digini ini, kepala gue nih diginiin di sini nih pas banget jidat. Kesini gua. Jidat gua nih. Laki gua ditodong. Di jidat nih, itu udah gua santainya kan gue megang HP gue sampai begini Benny. Oh lu punya HP bang dulu? Apesia. Oh Asia, oke. Gue ngabarin. Nyebut merek lagi. Apesia, Nexian. Ngoceh gitu. Akhirnya gue nelfon kabar teman-teman gue. Kayak si John Sau, terus John Babi, kawan-kawan yang lain tuh akhirnya dia bilang lagi di rumah abang-abangan. Oh jadi intinya mereka aman ternyata. Akhirnya udah lu tenangin dulu kata gue, santai ya. Gimana gini anak-anak aman, udah gue matiin. Nah tuh tas gue digeledah. Ya itu gitu, lu sekolah apaan, buku cuma satu doang. Ya apa namanya juga STM, satu buku ya semua pelajaran. Satu untuk semua ya. Kayaknya gue jalan kaki tuh sampai Jerman Center. Gue kontak tuh yang gue ingat. Nah ternyata ada geng onge kena. Nah onge kena itu karena jatuh kena patok. Itu dalam nih, udah nih. Apa kakinya? Kakinya. Dengkul, pas dengkul. Yang di sini nih. Dia kesel kali bang, nggak ada lawan, mana patok tendangin. Ya mungkin panik ya lah. Iya. Namanya juga lagi jatuh. Namanya Lari jatuh kayak gua kemarin lari jatuh. Ngejengkang. Dapat koreng. Dapat berbekas lah itu ya. Nah di situ baru gua kumpulin di Jerman Center tuh ada halte. Nah gue bilang gini, untuk basis lain gue mohon maaf ya, gue berhentiin BM-an, gue suruh pada pulang udah Gunung Sindur, Lebak Bulus. Mereka nyusul? Enggak, gue suruh pulang. Oh jadi mereka ikut gitu ya? Nah jadi cabut mereka, semua tuh, gue cabut. Nah di situ gue dapat kabar geng, Kondor udah di Serpong nih, dapat kabar gue begitu. Gue udah nggak mikir anak-anak nih Neng. Langsung cow ya. Gue ngikutin angkot berhenti, gue masukin tuh barang di bawah jok ini nih. Karena ada joknya tuh panjang kan, gue taruh di belakangnya udah. Oh jadi barang yang lu taruh lu udah ambil tuh? Iya, itu cuma tinggal satu tas, dari 3 tas tinggal 1 tas. Itu liau semua, kemana tahu. Ya namanya juga lagi gitu kan. Oh jadi lu nyamperin Kondor tuh? Gue nyamperin Kondor, dan itu gue nggak bayar. Angkot, mohon maaf ya supir angkot. Masa itu gue nggak bayar karena ya panik, satu nggak ada duit. Nggak ada duit, mau bayar pakai apa juga ya? Mau bayar apa juga, cuman ya kalau dia minta ya bagi aja udah. Keras nggak boy, itu tangguh. Itu ibaratnya gue saking paniknya. Jadi gue saking panik, gue berhenti. Nah Kondor dengan santainya duduk nih. Lah dia kagak ngapa-ngapa? Ya emang awalnya kita nggak ngapa-ngapa. Dia duduk begini aja nih di peron apa ya? Kalau gue bilang kayak gardu dalam tanah kayaknya dah. Iya dah. Gitu di Serpong tuh. Pokoknya udah begitu. Coba lu aja lah. Dia duduk begini nih. Dor lu kenapa Dor? Geng, lu ada ikat pinggang nggak? Gue kasih pinggang. Pusat gue lihat. Kenapa? Di palanya nih segini. Wah. Apa untuk sobeknya panjangnya segini. Untuk dalam kurang lebih segini lah. Aduh. Untuk dalamnya. Itu daging putihnya gue ngeliat. Ana udah karena kopi, sisanya ada daging putihnya gue ngeliat. Oh jadi ditaburin kopi. Jadi situ udah ada abang-abangan kayak Benyamin, Beta udah duluan. Oh. Udah ditolongin sama dia ya? Iya, tolongin sama dia. Akhirnya dibawa ke klinik, gue ngikut dong. Pas gue ngikut, gue diusirin dulu sama abang-abangan. Udah lu Gen, jangan ngikut. Emosian kali lu mah. Gue orangnya gimana ya? Emosi tanggung, gimana sih emosi tanggung? Namanya juga ABG labil ya. Nah masih dulu zaman itu ya masih begitu gitu kan. Dan gue terakhir tuh gue emosinya gue tinggi gitu. Tapi untuk silaturahmi dan kasih sayang tetap. Yes. Number 1 gitu. Number 1 gue. Ya pokoknya lu asik, gue lebih asik lah gitu kan. Dan gue juga sebenarnya nggak suka kayak kekerasan itu, gue nggak suka. Dan gue emang terdidik orang-orang keras gitu kan. Karena orang tua gue dari Sumatera kayak gitu sih. Biasa aja sih bang. Iya pokoknya begitu. Dan gue dididik sampai dibilang sama orang tua gue tuh, dari laki-laki tuh jangan dari pengecut gitu kan. Oh iya jangan lembek lah. Kalau laki-laki nakal wajar, cuman ngotak gitu kan. Kalau bahasa itu ngotak. Jadi intinya pas itu udah selesai tuh Kondor dibawa ke klinik, lu balik dong. Nggak nyampe, justru di itu angkat tangan karena saking dalamnya. Aduh. Dalam dan panjang namanya kopi. Nah di situ ada anak basis BT namanya Ompong, dia bawa motor. Vario gue inget banget. Pong minjem motor gua. Gue minjem motor. Gue saking pengen ngeliat Kondor keadaannya, gue nyamperin ke klinik. Nah klinik angkat tangan.
kebenaran mau dirujuk ke rumah sakit umum. Anjir jauh banget rumah sakit umum. Yaudah kok, ayo ikut gua. Si Koko yang bawa motor. Iya. Gua berangkat berdua sama si Koko. Nah udah itu, pokoknya udah darah ngocor terus, anduk gua penuh darah, itu pokoknya getih lah gitu kan. Terus baju sama celana tuh udah warnanya merah. Ya, semua ya. Di sini ya, ya. pokoknya di sini banyak cabe, ya jagung, apa beda pokoknya yang ada di dalam diri kita tuh keluar dari si kondor ya. Tapi gua nggak ada rasa geli. Dan situ ada kejadian lucu juga. Jadi si kondor tuh pengen dibawa ke rumah sakit umum di daerah Tangerang. Dulu di Tangsel tuh belum ada. Iya. Dulu di umum sono di kota. Jauh kan, gua pikir anjing jauh banget nih, gua tuh pengen dead lah, pengen lewat. Udah begini aja geng. Sadar kata gua sadar, gua bilang kan. Pas gua udah lewatin rumah sakit Asobirin. Nah, si kondor ini tetap dia pengen ke sono. Gua bilang gini, "Udah, kok berhenti." Gua berhenti ke pinggir. "Sono lu bawa motor." Gue suruh bawa motor si kondor ini ke rumah sakit umum. Gila kali lu bang. Karena panik ya. Karena gue tambah panik, dia pengen takut lewat kan. Udah nggak bisa tanganin sama klinik. Kayaknya udah geng, gue ikutin udah. Udah gue balik arah karena wilayah kampung gue. Tahu gitu ya. Nah gue masuk, kemarin tukang parkir ya teman-teman gue ada. Masuk UGD, gue ke UGD. Nah situlah. Itu gue ngeliat namanya temen ya, si Koko tuh ngegendong si kondor. Gue udah ke UGD, ditolak karena belum daftar. Ya iyalah, daftar dulu. Astagfirullahaladzim, kata gue. Nah akhirnya dibawa lah tuh si kondor, digotong-gotong lagi sama si Koko ke administrasi. Tapi kan biasanya ada yang ngurusin, nggak apa-apa ya pasiennya ke dalam gitu. Nah itu nggak boleh. Ya mohon maaf ya, mudah-mudahan birokrasi yang benar itu jangan seperti itu lah. Kita obatin dulu baru kita berbayar atau gimana lah pengusahanya, jangan seperti itu lagi lah gitu kan. Ini untuk masa lalu aja kan. Nah akhirnya sampai di situ gue ini si Koko lah ninggalin KTP dan gue ngontek ibunya di rumah sakit Asobirin itu melalui Tile BT. Dia termasuk editor tanpa tak kenal lelah pokoknya dah. Gue gitu lah. Itu yang gue bilang tadi, kolekan terbesar. Oh itu yang di awal. Itu ya yang menjadi solid kalian makin kuat ya. Itu anak beta, anak mana aja sekolahan pun alhamdulillah dapat segitu. Bukan alhamdulillah sih, maksudnya saling support lah gitu kan. Dapat segitu. Dan situ ada suatu kata dari kondor itu, gue dendam gitu. Gue nggak mau tahu, dan situ harus pembalasan ya. Untuk sekali lagi nih gue mohon maaf nih untuk anak Patjar itu, gue mohon maaf, itu 2 orang gue susukin ke pohon bambu. Itu pohon bambu kan bawahnya apa sih, merang ya. Gue susukin tuh, bener kan pohon bambu kan ngumpruk ya, rombongan lah kalau kita bilang tuh. Gue susukin, saking gue kesalnya gue susukin di BT, gue bawa gue susukin ke situ. Nah akhirnya gue di situ dicari-cari di BT. Itulah kisahnya gitu. Tapi kondor ngomong breaking lah gitu kan. Akhirnya sebenarnya nama kondor tuh siapa? Selamat. Nama asli kondor tuh Selamat. Makanya gue bingung, Selamat, kata gue Selamat. Ternyata Selamat ini. Sampai gue salah orang tua loh. Di rumah sakit gue kata tuh orang tua si kondor. Ternyata abangnya. Abang apa ya, kalau gitu Mamang. Iya. Buset, gue malu banget itu. Ternyata bukan bapaknya. Tapi situ ya itulah, ada itu sebuah candaan aja gitu dong yang sebelum tidur kalau menurut gua. Tapi candaan lu itu juga ya horor. Ya, kita mau persahabatan mungkin dari situ bang. Iya ya. sih. Iyalah. Jadi intinya itu kan pengalaman ya bang ya. Kalau sebut udah. Iya, ntar dulu dah sebutnya. Itu kan lu tadi gue dengar lu kelas 2 ya. Berarti masih banyak banget cerita yang di tempat lain. Di jalur-jalur lain lu punya bang? Kalau jalur lain sih ya banyak sebenarnya, cuman yang paling parah tragedi itu tragedi Lebak Bulus ya, kalau bilang itu PGA tuh, anak-anak tuh bilang tuh tragedi PGA. Di situ dimana kayak kawan kita tuh Doni, terus Tile itu kena. Jawa pun sama, Jawa Putat, Doni Parung sama Tile BT. Termasuk editor gue itu Tile. Dia kena ada di bibir, di sini sama di dagu.
nggak tahu dah kalau area tangan ya, pokoknya yang gue tahu di bibir tuh yang paling parah. Kalau lu ada yang kena bang? Kalau gue ada nih sini nih satu nih temen, nggak tahu kena sobekan atau gimana, pokoknya itu jaket tuh udah bolong-bolong. Itu waktu di tragedi PGA. Bos tuh ya Bang Tile. Tapi masih sehat Bang kadang-kadang. Alhamdulillah Tile tuh sehat dan sampai saat ini dia sebagai ya itu BCS official. Oh, editor jomblo ya? Yeah. Editor jomblo. Enggak, bentar lagi dia mau nikah. Doain tuh dia bulan Desember insya Allah. Oh iya. Dia mau ngadain resepsi. Pokoknya mau ngebuang rasa bujangnya lah. Oke, buat Bang Tile di bulan Desember ya. Bulan Desember insya Allah. Semoga mudah-mudahan lancar acara resepsinya lancar ya. Amin. Dan jangan lupa sebelum resepsi mampir dulu ke channel. Yoi, pasti itu. Iya benar. Pokoknya pasti mampir kok. Iya. Ya itu tragedi PGA itu asli itu kalau gue bilang tragedi paling parah juga sih, termasuk paling parah. Kayaknya parah semua loh bang. Iya Jadi gitu. mukanya Ya. dong. Tapi Mukanya parah. Oh gitu. tapi nggak nyampe alhamdulillah kita bercanda lah intinya, itu gue bilang bercanda. Canda. Dan itu emang di situ asli yang namanya warna karat tuh nggak ada, itu bening-bening banget. Dan situ kalau gue kejadian untuk Tile tuh gue nggak tahu, intinya gue dapat kabar Tile kena dan gue nyampe ke rumah sakit gue itu. Cuman yang gue alamin di saat di situ gue nyelamatin Tandi. Itulah itu kalau Tandi mungkin ya gue bukan sebagai pahlawan, gue nggak mau dianggap pahlawan atau apa. Itu hanya solidaritas gue sebagai teman. Iya, dan sebagai kejadian itu lu ada. Iya, gue kebenaran lagi ada, emang lagi berdua. Iya. Oh iya. Lagi Iya. berdua. Jadi pas Gimana gue belok tuh arah mungkin ada perimaan lah kalau bilang tuh. Jadi ke arah kiri itu, kalau dari arah gua tuh kiri itu mau ke arah Blok M. Nah gua ngambil arah balik lagi ke Pondok Labu. Nah pas gua balik, gua ngeliat tuh dari arah Blok M. Wih, rasa Smita bukannya? Karena buyar kan dan karena apa namanya gelap. Remeng-remeng ya. Remeng-remeng liat juga. Akhirnya gua samperin, buset gua langsung diteriakin, mati lu. Gua lari sekenceng-kencengnya, gua langsung balik arah, Tandi balik arah, Tandi jatuh. Oh. Tandi jatuh, bro. Geng, gua balik lagi, gua ngebantalin. Ya itu gua nggak tahu udah gua mungkin ini pakai batu kali, mungkin pakai batu, pakai balok lah. Iya. Intinya mah sajam sih sebenarnya, sajam yang udah di punggung gua celamatin si Tandi, gua suruh lari. Gua sambil lari tuh ya beginilah ngetosin tangan kosong gitu karena sweater gua tebel kan. Akhirnya gua mundur nih. Buset, gua keterajang mobil. Keterajang. Receh banget. Ketabrak, kalau tabrak kan kayaknya kencang banget. Kalau keterajang mungkin rempet lah. Keserempet kah atau gimana Bang? Jangan Bahasnya apa ya? Serempet kali ya? Ketowel. Gua ketowel mobil. Gua sampai begini sampai ngejengkang gitu. Gue sebab salah ngomongnya apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya udahlah. Dulu Bang, oke dulu. Yang penting ngerti ya guys. Biar kita santai. Jadi pas gue balik badan begini tuh. Nah, akhirnya gue di situ gue dibagi, gue lari kenceng-kenceng, Tandi udah nggak jauh, gua berhenti. Nah itu dari pihak Rival juga nggak nyamperin ya, itu gue nggak tahu udah STM mana. Tapi yang intinya gue pernah tempur di situ, kejadiannya ya sama anak borcil kayak gitu. Oh jadi intinya gara-gara itu lu punya luka di sini nih? Lagi ada luka di sini. Itu gue nggak tahu karena gue nyamatin Tandi atau yang intinya mah pas lu lagi ngebantalin apa gimana ya di situ nggak kerasa ya? Nggak kerasa sama sekali, mending kena langsung tadi pelan-pelan. Bang itu Bang, lu sendiri ngetosin berapa orang? Dia juga nggak banyak, dia cuma berempat kurang lebih. Kehitunglah sama jari gitu ya. Nah pas di jalan gue ketemu sama Jawa. Nah Jawa Putat. Halo Jawa Putat, semoga sehat selalu. Kemana tuh orangnya kabarnya ya? Ya itu nggak tahu deh, itu masih fenomena. Iya. Susah tuh nyarinya. Gue ketemu Jawa jalan berdua, ada motor Vario berhenti. Boy, anak Sasmita lu ya? Iya kata si Jawa. Budut nih. Budut nih kata dia. Pas dibilang budut, tuh motor kejar sama si Tandi sama si Jawa. Lari ke tengah tuh motor kenceng nih, dari ada motor lagi tuh kenceng, cuman saking kencengnya kali itu ngadu setang doang kali. Dia yang ini ngegecol doang, nggak nyampe jatuh, yang ini jatuh nih, bocah yang budut ini jatuh. Dibagi lah, gue inget banget tuh gear motor paling depan. Itu dibagi bak-bak weh.
Terus gue isengnya gue itu motor gue nyotin, gue rusak namanya. Mohon maaf nih buat anak budut ya, gue mohon maaf banget. Di situ udah ngeluarin Sal Sporter, salah satu di Jakarta, berhenti 3 Metro Mini. Ya. Gue sampai deg-degan tuh Neng di situ Neng, berhenti 3 Metro Mini, gue dibagi 2. Jadi gue gini nih, itu gue nggak tahu posisi Tandi ada di mana. Nah akhirnya gue lari itu, ya itulah ada di protesan teman kita di Bitariksa, katanya ada yang ditimpa pakai komblok kan gitu. Itu itu saya pribadi gitu kan, itu saya ditimpa pakai komblok. Oh jadi yang di podcastan yang lain itu cerita sama kan korbannya dari pihak Ripal. Dia sih nggak ngomong siapa-siapanya ya, intinya ada yang kena gitu kan. Dan dia bilang koma, alhamdulillah kita masih selamat gitu alhamdulillah kan. Ya. Alhamdulillah. Itu cuma pakai komblok, itu udah CR, udah komblok, udah apa baik dah pokoknya. Ya ke badan Bang Begen ini. Iya, itu karena itu posisi pagar nih, gue nggak bisa lari lagi selain dari Metro Mini itu. Alhamdulillahnya dia masih ada apa spare buat gue lari. Ya udah sempit lah gitu ya. Itu gue udah dibandelin, udah timpa. Pas gue jatuh, gue inget banget tuh emang gue timpa make komblok. Gue nggak tahu tuh komblok dari mana. Tahu-tahu, prak gue kena. Gue balik arah, gue jalan lagi, gue lari lagi, itu sekencang-kencangnya dah. Itu sama pelajar apa sama apaan? Itu sama Sporter. Oh, sama Sporter. Kan tadi dia pas jatuh dia ngeluarin shell gitu ya. Sal Sporter di daerah Jakarta. Itu 3 Metro Mini nih, dari atas ke bawah. Tapi dia pakai baju pelajar kan? Enggak, dia pakai baju biasa. Pakai baju ini biasa. Pakai baju Sporter itu. Udah habis nonton kali. Habis nonton, emang ada acara bola juga di situ. Oh, dia teriak budut sih ya. Nah, dia teriak budut pas udah jatuh, udah mau karena dia berdua kan, gue berdua kan pas tuh. Dia karena lari, dia ngelarin dari kantong, inget banget tuh gue begini-begini. Bus 3 Metro Mini keluar. Berhenti ya ban keluar 3 Metro Mini berhenti. Situ gue down. Mungkin dia emang lagi pas buat lewat tuh Metro Mininya ya, ngelihat temennya. Bang Begen kan posisi lagi habis bentrok sama lagi. Iya, itu situ Mik. Nah itulah yang gue rasain, itulah komblok itu buat Bang Pras dari Borcil. Ya alhamdulillah kita tuh masih selamat gitu kan. Nggak koma ya Bang ya. Nggak nyampe koma lah. Terus itu si Jawa kemana itu? Nah itu si Jawa itu masih gue pikirin. Tapi pas gue udah selamat nih, posisi gue selamat, si Jawa pun selamat. Cuman dengan apa ya, kalau bahasa ininya gembel banget dah. Udah sobekan sini sono. Gue juga sama, cuman gue nggak terlalu parah. Yang baru terlalu parah tuh gue di tangan. Parah sobek, itu paling parah tuh. Jawa tuh udah wah moncang mancing dah. Intinya kayak apa sih? Ya gembel. Lah gitu iya pas gue nyampe gitu. Emang bener-bener misah. Misah emang pada misah. Akhirnya gue nyampe lokasi, gue lewat STM Grafika, cabut. Nah gue masih mikirin tile kan. Nah gue sempet tempur juga tuh sama supporter lagi di daerah Pondok Cabe. Gue ribut lagi. Lalu sendirian? Enggak, itu ramean, itu ada Edoy juga, itu ketemu lagi kan di Pasar Jumat sih pasnya. Udah gue balik cabut. Nah itu situ si Tandi, si Endang, itu gue tenangin sama gue. Itu di hari yang sama juga? Hari yang sama. Gue mohon maaf ya buat Tandi sama Endang karena gue emosi. Gue suruh dia balik untuk ngomong ke orang tuanya si Tile. Iya. Bahwa si Tile itu ada di rumah sakit gitu. Oh iya. Dan dia yang gua kenapa gue bikin dia emosi itu karena dia masih bingung, gue mau apa pulang gue berhentiin BM-an sendirian. Dia naik berdua cabut ke rumah Tile orang tuanya, dia ngomong datanglah abangnya. Dan situ ada suatu kejadian ya, abang-abangan ada Bang Bejo, Bang Rawing datang semua dah itu. Karena yang kena kan Bas Bete, Parung gitu kan yang kena. Dan di situ dikumpulin lah anak Ciputatnya. Dan gue nggak mau nyebutin apa yang terjadi di situ kan. Itu antara alumni sama pelajar lah. Privacy gitu ya. Ya privacy lah intinya. Teman ada suatu. Emang gitu. itu jalur Ciputat, bukan jalur Lebak Bulus. Ya sebenarnya sih bawa anak Ciputat sih, karena itu kita lewat aja sih sebenarnya. Kalau untuk dibawa sampai ke ini kayaknya enggak gitu kan. Itu sih lulusan kelas 3. Itu udah ada teriak duluan karena kalahnya kita tuh karena teriak duluan karena di bis. Beda jalur BT tuh kita naik bak kosong. Lah ini kita tertutup gimana sih? Oh iya paham. Tuh bis pecah
pecah. Kota ya lagi. Iya. Bingung kan di mobil kayak Metro Mini pusaka lah kalau kita bilang tuh, kalau daerah Tangerang tuh pusaka. Asli tuh parah itu, mobil pecah, hancur lah pokoknya. Mohon maaf yang untuk pas supir juga nih. Pokoknya parah dah itu. Di situ ya Jawa alhamdulillah nggak kenapa-napa, dan sampai rumah sakit Tile tuh ya dijahit aja. Dan sampai sekarang ya Tile tuh bukan cacat mental, cacatnya di situ gitu kan. Kerugian karena ketulah juga sih kalau gue bilang. Ketulah Karena sombong dia. Sombong. Lu sombong le. Gue diajakin ngentos, bukannya aja ngentos, gue diajakin apa ya, dia kan dulu masih emosi masih tinggi. Iya, sama kayak lu lagi awal-awal. Labil gue, akhirnya gue bilang udah lu ngetos aja, gue bilang. Akhirnya gue cuman bedanya nggak ngetos sama barengan sama dia, beda jalur aja. Dia juga kan bang pengen unjukin iyalah sih. Sih sebenarnya kalau lagi kayak gitu ya mau nggak mau ya orang udah di tempat. Benar. Lu nggak ngelawan lu mati gitu juga ya. Benar. Kalau misalnya lu diem aja ya ngapain ikut tawuran. Pokoknya di gitu Sasmita tuh nggak ada ruang buat jadi bang jago. Iya. Karena banyak bang jago yang ini. Intinya kita tuh yang penting satu aja. Iya. Bareng-barengan, saling solid, nggak ninggalin temen, intinya gitu lah. Sama-sama. Emang bang jago apaan sih? Nggak tahu gue. Lah gue baru denger bang Pokoknya jago. kepala jadi inilah, ibaratnya jadi orang yang ada namanya. Insya Allah kalau gitu ya. Insya Allah kalau di Sasmita tuh nggak ada, sama fair. Kayaknya semuanya Yang paling asik sebenarnya tragedi tuh di Ciwandan juga asik sebenarnya. Ciwandan yang sama Sebut ya. Anak Sebut. Bosan gue dengernya. Lu nyesel gak sih bang dulu ngelakuin kayak gitu? Ya sebenarnya sih dibilang nyesel, bukannya bahasa nyesel ya. Kalau gue bilang tuh karena suatu keadaan. Keadaan yang harus gue lakukan mungkin ya. Karena kalau gue nggak begitu gue ditindas gitu kan. Dan gue juga gue tipe orang yang nggak mau direndahkan. Gue sih gitu. Iya. Gue ajakin kalau lu ngerendahin gue, lu mending ngepet gitu kan. Gue lebih demen ngepet. Ngeri guys. Tapi ya untuk saat ini selama kita masih bisa bicarakan dengan bahasa yang tenang, bisa duduk bersama seperti ini, insya Allah kita. Iya, tapi kan santai. Iya, intinya santai. Dulu sama sekarang udah beda ya. Iya lah, intinya ya kan? masa lalu itu buat dikenang. Nah ini kan pengalaman dari Bang Begeng nih dulu. Apa nih? Oh iya bang, ada pesan apa bang buat regenerasi yang masih pelajar? Buat stop tawuran lah kasarnya gitu. Pura-pura baik. Iya. Ya intinya kalau untuk pelajar sekarang jangan bertindak bodoh kan gitu kan. Sekarang masa kita tuh beda. Masa dulu tuh nggak ada namanya medsos. Iya. Sekarang ini sedikit lu noel orang, medsos tuh yang berbicara gitu kan. Dan lu gampang dicari. Rekam jejak digital tuh lebih bahaya. Lebih bahaya. Dulu mah kayak dapat video aja udah bangga banget ya. Bangga banget asli. Lu bisa foto bareng sama anak-anak bahasa atau apa tuh. Gue paling nggak suka dipoto. Sebenarnya asli, gue paling nggak ada di foto-foto. Lu ngerasa paling jelek apa gimana bang? Ya mungkin karena gue kurus, hitam, jeleknya boy parah dah. Enggak ganteng lah. Aduh, ayo lo bisa aja lo. Gue dulu kayak Apoy krunya dari RCA. Santai tapi kentut gitu. Jadi, ya pokoknya kesannya itulah, pokoknya lu jangan bertindak bodoh gitu kan. Lu tunjukin bahwasanya lu pelajar yang baik. Dalam artian gua nggak melarang lu untuk berbuat nakal atau berbuat baik ya. Intinya lu kalau bisa, gua bilang tadi, dudukin makan, bukan dudukin barang-barang. Kita bikin tugas atau apa, itu sih sebenarnya. Mau rival yang lain tuh kita harus selalu ya insya Allah dari Tangerang ya, untuk selama ini alhamdulillah udah sedikitnya proses insya Allah. Dari kawan-kawan kita Shinobi juga berusaha yang terbaik lah. Ya jadinya dari cerita Bang Begeng juga kan kita udah tahu positif negatifnya kayak gimana. Positifnya kan pasti punya solidaritas yang lebih erat. Iya. Punya itu di masa sekolah doang. Iya. Tapi kan negatifnya banyak banget tuh. Negatif banyak banget, intinya jangan sampai lagi. Ini gue mau maaf ya, ini cerita ini ya pokoknya apa ya dibilangnya dongeng sebelum tidur lah. Ini kan cerita saksi mata, saksi hidup Bang Begeng gitu ya. Yang menilai kalian semua lah intinya kan gitu. Dan gue juga nggak mau ini ya dibilang apa ya, gue norak lah intinya, norak asli gue kalau gitu ya. Kejadian yang terburuk tidak mau terulang ke generasi. Iya, generasi yang baru. Jadi noraknya cukup masa lalu aja ya. Sekarang jangan norak lagi lo. Gue sempetin ya, gue hilangin namanya
namanya tataran atau apa ini bilang gue mau mending lebih baik lu ketemu sama gue mending ngepet gitu aja gitu. Bukan gue sombong. Ngepetnya sama gue aja jangan sama Iya, rival gitu gue ya. sama rival mending gue bukan bahasa gue sombong gue gitu enggak, ibaratnya lu Mau nyadarin. bukan nyadarin maksudnya gue dulu kan pelaku Jadilah gitu. iya Iya. Bang Begeng terjadi tuh Karena banyak nih kayak kemarin belum lama kita turut berduka cita untuk pelajar Karawang. Oh, ada Sampai- tragedi ya iya, yang ada kemarin. meninggal. Terus di Bogor juga sampai ada tragedi juga kan gitu. Itu ibaratnya terpukul banget lah Iya. gitu. Ya itu lu bisa melihat lah apa yang pokoknya lu berpikir gini, orang tua lu melahirkan dengan susah payah, membesarkan, membiayakan ya jadi seperti ini, tapi lu berbuat seperti itu, tiba-tiba lu lewat apa cuma nangis doang. iya Intinya tawuran itu nggak ada korban, gue bilang pelaku sama pelaku udah, Iya benar. karena niat kan gitu. Iya. Tapi kan Itu sih pesan kalau ngikutin cara Bang Begeng mungkin beda. Oke, buat saudara-saudaraku ya mungkin cerita ini sampai di sini saya sangat berterima kasih Iya. buat Bang Begeng dari channelnya BCS official ya. Buat rekan-rekan jangan lupa ya channel BCS-nya dibuka, di like, di komen, di subscribe ya. Ya Bang ya. Iya, iya. Semoga tonton juga. buat para channel tentang histori STM berjuang terus untuk memajukan perdamaian STM. Iya. Dimanapun berada, sejabodetabek lah. Jabodetabek, Bisa semuanya seluruh ya. Indonesia sih kalau Indonesia bisa ya. mah ya. Oke, saya sangat berterima kasih ya Bang. Udah jauh-jauh malam-malam mampir ke sini ya. Bahkan jalan juga ketemu Bu Bongkong dan Jurig. Oke, saya tutup channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Begeng.